Salam jumpa Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Novita dari GKI Gading Indah. GKI Gading Indah terletak di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, bagi orang yang tahu, maka mendengar kata Kelapa Gading pastinya identik dengan kuliner. Karena memang di Kelapa Gading banyak sekali tempat makan. Ada macam-macam, dari bubur babi, nasi campur, aneka sate, dan bakmi-bakmiannya. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan tentang makanan dalam tema kita dikenyangkan oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang makanan dari Tuhan, maka biasanya nih kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dikenyangkan dengan makanan rohani dari Tuhan. Dan kita pun terbiasa membedakan antara makanan jasmani dan makanan rohani. Bahwa makanan rohani itu adalah firman Tuhan, renungan kita, ayat-ayat Alkitab, lagu-lagu rohani dan sebagainya, kita katakan itu sebagai makanan rohani. Lalu kita mengenal makanan jasmani sebagai makanan yang kita santap dengan mulut kita. Walaupun kalau menurut saya kedua-duanya tidak bisa dipisahkan secara betul-betul atau secara dikotomi. Karena dalam makanan jasmani nih, apakah itu bubur, sate babi, bakmi, atau nasi, apapun yang kita santap dengan mulut kita secara jasmani, bukankah itu juga menyenangkan hati dan jiwa kita? Menjadi makanan rohani juga, bersyukur kita bisa makan. Jadi antara makanan jasmani dan rohani, ya dua-duanya saling berkaitan. Dan yang pasti bahwa manusia butuh makan. Terlepas dari apakah kita orang yang senang kuliner, bisa makan banyak atau hanya bisa makan sedikit, tapi bahwa manusia itu perlu makan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-35, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bahwa Tuhan mengenyangkan umatnya. Tuhan mengenyangkan secara jasmani dan secara rohani. Tuhan memberikan kecukupan makanan untuk kita. Dan ketika bicara tentang menjadi kenyang dengan memperoleh makanan kita, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada 3 hal nih yang saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan makanan kepada kita agar kita memiliki energi dalam menjalankan kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, bahwa ketika lapar, maka tentu kita perlu berupaya mencari makanan. Hal itu berlaku untuk makanan jasmani, juga untuk makanan rohani. Hal yang ketiga, Ibu Bapak, Saudara-saudari, adalah kenyang atau menyantap makanan tentu ada batasnya. Secara jasmani kita tidak bisa menyantap semua makanan yang ada. Sekalipun kita berada di tempat all you can eat, pasti akan ada batasnya. Dan demikian juga dengan makanan rohani. Kita tidak bisa menyantap semua video-video yang ada di dalam YouTube, mengikuti semua makanan-makanan rohani dari berbagai atau 1000 macam gereja yang ada, lalu merenungkan firman Tuhan dari pagi, siang, sore, malam tanpa melakukan apa-apa. Ingatlah bahwa kita makan untuk memperoleh energi, menjalankan kehidupan kita. Menjadi anak-anak Tuhan bukan berarti hanya menjadi anak-anak yang dikenyangkan oleh firman terus-menerus, oleh makanan rohani. Tapi kemudian menjadi orang-orang yang punya energi, melakukan dan menghadapi setiap hari karena telah memperoleh makanan rohani dari Tuhan. Dalam Mazmur 146 ayatnya yang ke-16, Alkitab mengatakan, "Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup." Mari kita menaikkan doa-doa kita.
kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau ya Tuhan senantiasa mencukupkan kami, memberikan kami makanan baik jasmani dan rohani. Tuhan, biarlah kami makan dengan baik, makan dengan benar, makan untuk memperoleh energi, untuk kemudian menjalankan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk mereka yang kelaparan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jamahlah mereka, Tuhan, berikanlah kecukupan makanan dan minuman bagi mereka. Tetapi juga ya Tuhan, berkenanlah memakai kami menjadi saluran berkat Tuhan untuk mencukupkan makanan mereka. Untuk membuat agar orang-orang lain juga dapat dikenyangkan secara jasmani maupun secara rohani melalui apa yang kami lakukan dan kerjakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bekerja dalam industri pangan, dalam juga usaha kuliner. Berkatilah mereka untuk menyiapkan semua makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat, yang dapat memberikan energi yang baik. Kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan setiap mereka yang menyiapkan makanan-makanan rohani, pelayanan-pelayanan digital pada masa ini. Biarlah itu mencukupkan kami dan membuat kami merasa kenyang oleh firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Sapaan Gembala GKI, untuk setiap orang yang berkontribusi dan juga melakukan penyebarannya, biarlah melalui itu maka kesaksian dan berkat dapat semakin dinyatakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang juga mengalami pergumulan di dalam kehidupan ini, dalam hari demi hari, di dalam pekerjaan, studi, persoalan rumah tangga, dalam berbagai rencana-rencana kehidupan, di dalam semua doa dan harapan. Biarlah kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan yang memelihara kehidupan umat-Mu. Kami membawa doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Sertai dan berkati setiap umat-Mu dimanapun berada, dan kenyangkanlah mereka ya Tuhan untuk kemudian memperoleh energi melanjutkan kehidupan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa Ibu Bapak Saudara-saudari, salam 3S dari saya, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.